izinkan saya untuk merekam pembelajaran kuliah hari ini tanggal 11 Juni 2022 untuk mata kuliah keagenan dan kepialangan asuransi untuk pembelajaran tatap muka ke-9. Kalau plus UTS berarti tatap muka ke-10. Tapi saya nggak hitung karena mata kuliah kita sampai 14 kali dan ini yang ke-9. Dan sesuai dengan janji saya, hari ini kita akan mulai untuk membahas mengenai kepialangan asuransi. Oke, izinkan saya mencari dulu materinya. Oke, sambil menantikan teman-teman kalian, 1 menit lagi menuju 15.45. Ya, jadi kita hari ini kembali ke tatap muka 9 dan kemudian untuk materi hari ini kita akan membahas mengenai insurance broker, ya, peran dan fungsinya. Yang kalian bisa dapatkan informasi tersebut lebih mendalam pada buku saya berjudul Asuransi Tukang Tipu di bab 4 dan bab 15, ya. Atau kalau misalnya di kampus juga ada yang judul bukunya Pialang Asuransi From A to Z, ya, yang diterbitkan oleh Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Rakyat Asuransi Indonesia ataupun Aparindo. Ya, kalau tidak salah kami pernah memberikan STMA Trisakti, ya, sebanyak 10 buku, ya, untuk pialang asuransi from A to Z. Jadi kalian bisa mendapatkannya di sana untuk membacanya. Oke, karena sekarang sudah pukul 15.45, mudah-mudahan teman kalian bisa hadir semua, ya. Saat ini baru 16 mahasiswa yang record di dalam chat room dalam partisipan, ya. Oke, jadi kita akan mulai. Kemarin kita sudah membahas pertemuan pertama mengenai asuransi dan kemudian setelah itu agen asuransi, ya, dengan seluk-beluknya. Saat ini kita belajar mengenai pialang asuransi. Ya, apa sih peran dan fungsi seorang pialang asuransi? Jadi kalau seorang pialang asuransi adalah kita ngomong mengenai individunya. Kalau perusahaan pialang asuransi adalah kita ngomongin mengenai dia punya PT ataupun badan usahanya, ya. Jadi kalau kita ngomong di sini sebagai pialang asuransi berarti apa? Dia punya individu ataupun profesinya, ya. Oke, kita coba mulai, ya. Fungsi seorang pialang asuransi dalam melakukan tugas dan perannya terdiri dari cukup banyak peran, ya, yang dia mesti lakukan, ya. Karena terus saja saya pikir tugas seorang pialang asuransi jauh lebih kompleks, ya, jauh lebih kompleks dan jauh lebih berat dia punya tugas dan tanggung jawabnya dibandingkan profesi lain, ya, seperti agen asuransi, underwriter, claims dan segala macam, ya. Dan kita coba mulai, ya. Pertama mengenai edukasi. Jadi seorang pialang asuransi sebelum dia melakukan pemasaran ataupun penjualan produk-produk yang didesain sedemikian rupa untuk kebutuhan konsumen, ya. Jadi dia harus pertama kali mengedukasi konsumen, ya. Karena terus saja konsumen ini sebagian besar di sana adalah awam. Sehingga sama juga dengan agen asuransi, tapi peran pialang asuransi jauh lebih dalam dan jauh lebih lebar. Pertama adalah dia mesti menjelaskan dulu apa itu risiko, apa itu asuransi, bagaimana mengelola risiko dengan baik, dan setelah itu mereka pialang asuransi harus mencari, menggali informasi lebih dalam terkait dengan profiling si calon konsumen atau calon tanggung ini, ya. Karena seperti yang tadi saya sampaikan, orang di luar sana awam, ya, awam. Sehingga kita mesti memberikan edukasi sehingga mereka paling tidak tahu pertama kali bahwa mereka menghadapi risiko, ya. Kalau misalnya risiko tersebut terjadi, maka mereka punya ekonomi ataupun keuangan mereka akan terganggu, ya. Nah, setelah mereka memahami, menyadari bahwa mereka menghadapi risiko, sehingga timbul awareness, ya, timbul suatu kesadaran diri bahwa dia menghadapi risiko dan ada kemungkinan kerugian keuangan. Sehingga tentunya akan timbul suatu kebutuhan. Saya butuh proteksi, saya butuh mengelola risiko dengan cara apa. Nah, salah satu cara dalam rangka mengelola risiko adalah melakukan transfer of risk, ya, seperti yang kemarin kita coba diskusikan. Ada yang avoid, menghindari, reduce, mengurangi, kemudian retain, menahan sendiri risikonya. Yang keempat adalah transfer atau mengalihkan risiko tersebut kepada siapa? Pada perusahaan asuransi yang bersedia menerima risiko tersebut. Tentunya pengalihan ini memerlukan biaya yang kita sebut biaya premi asuransi. Nah, jadi setelah diedukasi, mereka aware, sadar, dan kemudian mereka timbul butuh,
Setelah itu apa? Setelah itu baru kita sebagai seorang pialang asuransi melakukan apa? Risk manager, bergabung dengan risk survey ya. Jadi seorang pialang asuransi harus apa? Harus menggali informasi terkait dengan risiko-risiko secara fisik ya. Baik itu dia pabrik maupun individu, dia harus apa? Menggali informasi apa saja sih risiko-risiko yang dimiliki, katakanlah misalnya dia memiliki pabrik ini berada di mana? Apakah berada di dataran tinggi ataupun dataran rendah? Kemudian apakah di daerah kawasan industri pabrik atau kawasan industri yang memang diperuntukkan untuk seluruh pabrik ataupun seluruh usaha, atau berada di daerah pedalaman ataupun pemukiman. Nah, ini perlu dilihat lagi. Kemudian pabrik ini menghadapi risiko apa saja? Oke, selain risiko yang dihadapi dari dalam, katakanlah misalnya terbakar karena korsleting ataupun karena api yang timbul dari mesin ataupun karena mungkin pegawainya lalai merokok dan kemudian membuang sembarangan atau apapun yang dari dalam, apa saja risikonya yang dihadapi di dalam. Kemudian lihat lagi risiko dari luar apa saja. Nah, setelah itu dibuatkan suatu analisa ya, bahwa apa saja yang mungkin terjadi. Setelah itu diberikan suatu gambaran kepada nasabah ya. Bapak punya risiko adalah ini. Ya, setelah tentunya dilakukan survei dan wawancara dengan pihak manajer pabrik ataupun pihak-pihak terkait ya. Setelah menjadi seorang risk manager buat calon tertanggung tersebut, tentu si pialang asuransi melakukan apa? Memberikan rekomendasi terkait bagaimana si nasabah ini dapat melakukan pengelolaan risiko supaya risiko tersebut makin rendah, dia punya frekuensinya maupun terkait dengan dia punya dampak kerugian ataupun severity-nya. Jadi seorang pialang asuransi harus memahami bagaimana dia mencari atau menggali informasi terkait dengan risiko-risiko yang dimiliki oleh si tertanggung dengan melakukan survei maupun wawancara ataupun pendalaman informasi lainnya. Nah, setelah itu dia bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi yang terbaik buat kepentingan si calon tertanggung. Tentunya tidak semua risiko, mungkin si nasabah minta semua jaminan risiko dibeli, tapi kemudian kita mesti lihat lagi apakah si nasabah punya kemampuan keuangan untuk membayar premi yang begitu besar bila mana seluruh risiko di cover. Tentunya sebagai seorang risk manager, pialang asuransi akan menyarankan untuk membeli risiko-risiko yang dampak kerusakannya ataupun kerugiannya, severity-nya tinggi, sehingga yang kecil-kecil mungkin cukup di-retain, sementara yang besar perlu dialihkan kepada perusahaan asuransi. Jadi tidak semua keinginan nasabah kita penuhi. Kenapa? Karena tergantung kemampuan keuangan juga dari si nasabah ini. Kalau mereka mampu, ya nggak ada masalah kita jual seluruh jaminan yang dia butuhkan. Tetapi bukan itu, karena seorang pialang asuransi bukan sekedar mencari komisi supaya nasabah membayar premi yang semakin besar, semakin baik, kemudian komisinya pun juga semakin besar. Tidak, tapi apa yang dibutuhkan oleh nasabah itu yang dipenuhi ya sebagai seorang risk manager. Kemudian marketing, tentunya setelah dia mendapatkan gambaran yang detail terkait dengan risiko yang dihadapi oleh si nasabah, dia akan mulai melakukan desainer, membuat program asuransi yang sesuai dengan kondisi lapangan si nasabah ini. Setelah dia mendapatkan gambaran, dia bikin desain program asuransi, kemudian si pialang asuransi mencari perusahaan asuransi, termasuk salah satunya menseleksi perusahaan asuransi mana yang pantas, yang selama ini reputasi baik, pembayaran klaimnya cepat, dan keuangannya pun juga baik ya. Itu yang dipilih untuk dijadikan penanggung bagi risiko yang dimiliki oleh tertanggung ya. Nah, jadi dia memasarkan produk asuransi yang didesain. Jadi bukan pemasaran produk asuransi yang sudah jadi, tapi pialang asuransi mendesain program asuransi yang sesuai dengan kebutuhan konsumen untuk ditawarkan kepada perusahaan asuransi. Tentunya tadi kan perusahaan asuransi umum saat ini berjumlah sekitar 70 ya, 70 perusahaan. Tentunya tidak semua perusahaan asuransi mampu ataupun memiliki kapasitas ya ataupun menyenangi risiko jenis tertentu, sehingga pialang asuransi harus memahami perusahaan asuransi mana yang mampu dan bersedia serta dia punya reputasi baik untuk dijadikan penanggung untuk risiko ini. Dari mungkin 70 mungkin hanya sekitar 5 sampai 10 perusahaan asuransi yang ditawarkan untuk menanggung risiko yang akan dialihkan ini. Nah, setelah dapatkan konfirmasi dari 10 tersebut, tentu dia akan coba lihat mana yang terbaik. Nah, yang terbaik ini pun akan disortir lagi untuk mencari yang 3 yang terbaik untuk disampaikan kepada si calon tertanggung. Ya, setelah
tadi melakukan pemasaran, tadi resurvey juga sama kaitan dengan risk manager ya, melakukan segala sesuatu hal yang mesti dipahami, dan biasanya seorang pialang asuransi bisa melakukan survei dalam kapasitas batas tertentu ya, tetapi seringkali perusahaan asuransi kurang dapat menerima laporan survei seorang pialang asuransi ya. Jadi biasanya mereka menunjuk seorang risk surveyor sendiri ya dari perusahaan asuransi untuk bersama-sama dengan pialang asuransi mengunjungi risiko yang akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Ya, jadi bersama-sama dengan seorang risk surveyor dari perusahaan asuransi. Atau bisa saja perusahaan asuransi menunjuk atau di-outsource ke sebuah perusahaan yang memang bertugas ataupun punya spesialisasi keahlian dalam survei risiko. Itu bisa saja. Nah, setelah itu fungsi pialang asuransi pun juga bukan cuma semata-mata untuk pemasaran, dia pun juga melakukan apa? Analisa risiko. Jadi tidak semua risiko-risiko yang diminta oleh tetanggung ya si pialang asuransi bersedia menerima ya. Jadi dia akan melihat dulu risiko tersebut, kalau misalnya baik mungkin akan didesain sedemikian rupa untuk disampaikan kepada kepada penanggung ataupun calon perusahaan asuransi, calon penanggung ini. Tetapi kalau ada risiko-risiko yang kelihatannya tidak baik dan kemudian moral hazardnya tinggi ya, tentu si pialang asuransi akan pertama kali menseleksi dan mungkin menolak risiko tersebut. Jadi pialang asuransi tidak semata-mata menerima semua bisnis dari calon tanggung ya. Kalau katakanlah bisnis tersebut sampah ataupun tidak baik, pasti dia akan tolak terlebih dahulu. Jadi saya percaya para underwriter perusahaan asuransi sudah memahami hal ini ya, bahwasannya pialang asuransi pun juga bertugas melakukan seleksi risiko. Jadi hanya risiko-risiko yang baik dan pantas untuk dipertanggungan yang akan ditawarkan kepada perusahaan asuransi. Jadi seorang pialang asuransi yang mumpuni, yang andal, bisa melakukan analisa risiko dengan baik ya, sebaik seorang underwriter yang melakukan analisa risiko ya. Kemudian pada saat terjadi klaim, seorang broker pun juga membantu proses klaim sejak awal pelaporan hingga sampai pembayaran klaim tersebut diterima oleh tetanggung ya. Bahkan di tengah-tengah perjalanan pun juga si pialang asuransi membantu nasabah, mendampingi nasabah kalau berhadapan dengan loss adjuster, negosiasi dengan loss adjuster ataupun dengan petugas klaim perusahaan asuransi. Jadi ini fungsi-fungsi yang katakanlah cukup banyak, tetapi kemudian saya akan coba jelaskan dari buku yang saya tulis ya. Kalian coba lihat nanti. Oke, saya akan coba lihat di bab 4 profesi pialang asuransi. Saya akan stop dulu sharingnya. Oke, saya akan sharing untuk masalah basic ya sebentar. Saya akan coba cari. Bentar ya. Oke. Oke, saya akan coba cari sebentar. Di SMA Trisakti. Oke, kita coba lihat di bab 9 ya, bab 4 ya. Oke, saya akan coba buka. Oke. Kalian sudah lihat ya? Lihat ya, bahwasannya ini bab 4 saya akan bacakan mengenai profesi pialang asuransi ya, melayani dengan integritas tinggi. Saya nggak perlu cerita sejarahnya mengenai profesi tersebut ya. Kalian bisa baca di bukunya. Tapi kemudian saya akan coba jelaskan mengenai apa saja yang dilakukan oleh seorang pialang asuransi. Dalam buku tersebut disebutkan bahwasannya pekerjaan awal dimaksud seorang pialang asuransi antara lain sebagai berikut. Pertama tadi, mengedukasi masyarakat akan pentingnya perlindungan asuransi bagi keamanan ekonomi dan keuangan dan keberlangsungan usaha masyarakat. Menjelaskan fungsi dan peranan pialang asuransi bagi masyarakat. Menjelaskan perbedaan pialang asuransi dengan agen asuransi. Ya. Kemudian menyampaikan bahwa pialang asuransi berpihak pada masyarakat tertanggung. Jelas dalam Undang-Undang 40 tahun 2014 bahwasannya pialang asuransi memihak bertindak untuk dan atas nama tertanggung ya ataupun pemegang polis ya. Berbeda dengan agen asuransi dalam Undang-Undang 40 2014, agen asuransi menjadi perpanjangan tangan perusahaan
asuransi, ya. Tetapi di beberapa negara agen asuransi pun juga ada yang independen, ya, tidak memihak kepada perusahaan asuransi, tapi dia tanda petik ya berlaku seperti seorang pialang asuransi. Tetapi di Indonesia masih dituliskan bahwa agen asuransi berpihak ataupun menjadi perpanjangan tangan perusahaan asuransi. Sementara pialang asuransi jelas dia memihak kepada tertanggung. Jadi kalau tertanggung membeli asuransi sebaiknya memang melalui pialang asuransi. Kemudian menggali informasi calon tertanggung, ya. Kemudian menggali informasi atas risiko yang dipertanggungkan, ya. Kemudian melakukan survei tadi, menanyakan pengalaman klaim, menanyakan kebutuhan jaminan risiko, mendesain program asuransi, kemudian mencari dan menseleksi perusahaan asuransi, mempresentasikan desain program asuransi, melakukan negosiasi, dan cukup banyak sampai dia punya Z, ya. Kemudian sampai dengan dia KK, ya. Nah, jadi ini yang dilakukan. Tapi semua ini saya percaya masih ada lagi tugas-tugas yang dilakukan oleh pihak asuransi yang jauh lebih banyak, ya, jauh lebih kompleks. Ini hanya baru sebagian. Kalau katakanlah secara detail pasti akan lebih banyak. Oke, jadi kalian baca saja di buku tersebut sehingga kalian bisa dapatkan gambaran lebih jauh. Oke, saya akan coba kembali ke presentasi. Oke, kita kembali lagi ke tadi fungsi sudah, ya. Jadi intinya seorang pialang asuransi melakukan kerja dari A to Z untuk kepentingan siapa? Kepentingan dan kebutuhan si konsumen, ya. Dari awal pertama kali mereka berkenalan, melakukan mengedukasi sampai nasabah menerima klaim. Di situ prosesnya sangat banyak sekali. Dan seorang pialang asuransi bertugas untuk membela dan berpihak kepada si konsumen ataupun tertanggung. Nah, dalam buku pialang asuransi tadi yang saya sebutkan, ada di dalam bab 15 struktur organisasi. Ini saya ambilkan struktur organisasi sebuah perusahaan pialang asuransi yang sangat sederhana, dan ini menjadi referensi saja karena tentunya beberapa perusahaan pialang asuransi memiliki struktur yang berbeda. Tetapi setidaknya ada beberapa fungsi, ya, beberapa fungsi yang ada di dalam sebuah perusahaan pialang asuransi. Pertama, fungsi pelayanan pelanggan, ya, fungsi pelayanan pelanggan harus ada. Kemudian fungsi teknik sama fungsi administrasi, ya. Dan ini berada di bawah BOD. Biasanya masing-masing punya GM ataupun manajer, ya, yang menangani semua. Kemudian setelah di bawah itu ada fungsi pemasaran, karena seorang pialang asuransi atau perusahaan pialang asuransi harus apa? Terus melakukan pemasaran. Tapi kemudian karena perusahaan pialang asuransi sudah punya nasabah yang diperpanjang setiap tahun, sehingga dia bisa melakukan penambahan kembali, ya, ataupun melakukan perluasan. Jadi kalau kata tadi nasabahnya selama ini cuma punya asuransi kebakaran dan asuransi motor vehicle ataupun kendaraan, dia bisa menawarkan asuransi kecelakaan diri, dia bisa menawarkan asuransi kesehatan, dia bisa menawarkan jenis-jenis asuransi lain dari nasabah yang sama, ya. Kemudian dia juga melakukan apa? Kalau kata tadi nasabah punya asuransi kebakaran, tapi dia punya jaminan hanya property all risk, kenapa tidak ditambahkan lagi dengan jaminan apa? Misalnya gempa bumi, jaminan tsunami, dan jaminan lain-lain yang memang dibutuhkan. Ya, tapi bukan cuma sekedar memberikan penawaran, tapi melihat kebutuhan si konsumen. Nah, ini pemasaran. Nah, tentunya pemasaran ini ada beberapa tugas, melakukan penetrasi, edukasi, sama konsultasi. Ini fungsi-fungsi yang yang ada di dalam sebuah perusahaan pialang asuransi. Ya. Nah, seorang pemasaran dia harus melakukan apa? Memelihara nasabah-nasabah yang sudah menjadi konsumennya atau pelanggan perusahaan pialang asuransi ini untuk renewal, ya. Dan kemudian pemasaran pun juga harus berusaha untuk mencari new business, karena tanpa new business perusahaan pialang asuransi tidak bisa berkembang, sehingga dia harus mencari terus new business untuk dapat diakuisisi sebagai nasabahnya perusahaan tersebut, ya. Itu fungsi pemasaran. Kemudian, nah, fungsi pemasaran tersebut tadi ada di awal, ya, mengedukasi sampai ke titik administrasi. Kemudian fungsi klaim juga ada, tetapi seorang pemasaran biasanya paham bagaimana melakukan proses klaim, prosedur klaim, tahapan-tahapannya apa saja yang dilakukan, kemudian dokumentasi klaim apa saja yang dibutuhkan untuk sebuah jenis klaim atau COB, ya. Tetapi agar dapat fokus pemasaran untuk melakukan pengembangan bisnis, maka dibagilah fungsi klaim, di mana fungsi klaim ini melakukan menerima laporan klaim sejak awal dari nasabah, ya, kemudian dia lihat inquiry dari data di komputer tersebut, nasabah ini punya polis nomor berapa, kemudian apakah premi sudah dibayarkan apa belum, kemudian apakah kita perusahaan pialang asuransi sudah membayar premi dari
perusahaan ke perusahaan asuransi, ya selama ini berapa lama, berapa kali dia mengklaim ke kita, itu semuanya datanya ada. Nah, sehingga bagian klaim melakukan apa? Melakukan mediasi sama advokasi, ya. Jadi semua laporan klaim yang diterima oleh bagian klaim dari nasabah diverifikasi terlebih dahulu, dilihat dulu apakah peristiwa ataupun bahaya yang mengakibatkan kerugian tersebut terjamin dalam polis. Makanya seorang bagian klaim di perusahaan piala asuransi akan melihat kondisi polis, memastikan dia tidak melaporkan terlebih dahulu, dia akan memastikan dulu bahwa klaim yang dilaporkan oleh tanggung terjamin dalam polis. Ya, setelah meyakinkan bahwa ini terjamin dalam polis, maka seorang bagian klaim akan melaporkan ke perusahaan asuransi untuk disampaikan. Nah, tentunya seorang bagian klaim akan menyampaikan apa saja tindakan ataupun langkah-langkah yang harus dilakukan oleh si tertanggung. Ya, tentunya pertama katakanlah melakukan dokumentasi dengan membuat foto, kemudian meminta laporan-laporan terkait dengan pihak ketiga, katakanlah laporan polisi, kemudian juga mengamankan objek pertanggungan yang saat ini sudah mengalami kerusakan agar tidak terjadi kerusakan lebih lanjut dan segala macam. Ya, itu bagian klaim memberikan advice pertama kali ya pada waktu komunikasi di awal, serta mencari informasi, memberikan arahan-arahan serta memberikan ketenangan jiwa ataupun pikiran si konsumen ini. Nah, bila mana diperlukan, bagian klaim akan melakukan survei langsung pada hari itu juga, bila mana dibutuhkan ya, untuk supaya apa? Supaya dapat memberikan suatu arahan atau advice supaya nasabah merasa tenang bahwa dia membeli polis asuransi melalui perusahaan pialang itu bermanfaat sekali ya dalam pemberian konsultasi ataupun mediasi terkait dengan apa yang mesti dilakukan. Karena pada waktu nasabah mengalami klaim tentunya dia panik, dia merasa sedih ataupun merasa tidak bisa berpikir dengan jernih. Nah, seorang pialang asuransi bisa melakukan memberikan suatu saran, Bapak tenang saja, Bapak sabar, ya segala sesuatu yang mengenai klaim ini akan kami bantu, ya Bapak tenangkan pikiran, ya kami akan bantu dari sekarang hingga nanti pada waktu itu, kami akan bimbing Bapak. Jadi Bapak tenang dulu supaya Bapak bisa berpikir ya lebih jernih dan kemudian bisa menyampaikan informasi-informasi apa saja. Jadi saran-saran ini menenangkan, sangat perlu disampaikan oleh seorang pialang asuransi kepada nasabah yang saat itu sedang panik, ya sedang panik, sedang marah, sedang kecewa ataupun sedang depresi dan segala macam ya. Jadi itu yang diperlukan oleh seorang nasabah dari pialang asuransi ya. Nah, kalau bila terjadi klaim. Nah, kemudian ini kan yang langsung berhadapan dengan pelanggan ya, bagian pemasaran maupun bagian klaim. Tetapi di back office-nya perusahaan pialang asuransi ada yang namanya bagian teknik. Ya, bagian tekniknya. Bagian teknik ini tidak berhubungan dengan tertanggung ya. Biasanya bagian teknik ini berhubungan dengan siapa? Dengan perusahaan asuransi. Karena bagian pemasaran ini di sebuah perusahaan pialang dia tidak melakukan placing ataupun penempatan kepada perusahaan asuransi. Bagian pemasaran akan meminta bagian teknik untuk mencari perusahaan asuransi dan mendesain program asuransi untuk ditempatkan kepada perusahaan asuransi. Tetapi ada juga di perusahaan pialang yang fungsi pemasaran dan fungsi teknik itu jadikan satu. Ya, jadi dia yang memasarkan, mencari nasabah, dia pula yang menempatkan bisnis ke perusahaan asuransi. Tetapi ada beberapa perusahaan pialang yang memisahkan fungsi itu. Fungsi pemasaran berhubungan langsung dengan konsumen, sementara fungsi teknik yang mencari backup perusahaan asuransi. Ya, tapi itu bisa digabung, tinggal tergantung size perusahaan pialang asuransi itu sendiri ya. Nah, jadi fungsi teknik adalah mencari perusahaan asuransi yang tadi, yang reputasinya bagus, kekuatan keuangannya bagus, kemudian dia punya kondisi jaminannya juga memadai dan luas yang sesuai dengan kebutuhan si konsumen. Ya, nah jadi dia melakukan apa? Mencari backup. Dan kalau sudah dapat backup, dia kembali lagi kepada bagian pemasaran. Nih, bro, lu punya nasabah, gue udah dapatkan backup dari perusahaan asuransi, lu coba mudah-mudahan lu deal dan close dengan nasabah ini supaya nasabah ini bisa menjadi kita punya account, kita punya nasabah yang loyal gitu ya. Oke, itu fungsi pelayanan pelanggan dan teknik. Nah, sementara fungsi administrasi ada tentunya di belakang bagian keuangan, bagian akuntansi, bagian general affairs sama bagian HR ya, mendukung untuk operasional perusahaan secara keseluruhan ya. Dan tentunya IT saat ini penting sekali karena tadi kembali lagi pada waktu bagian klaim menerima laporan klaim tentu dia akan memakai sistem yang ada dalam mereka punya kantor melihat nasabah ini sudah bayar premi apa belum, kemudian premi kita sudah bayar ke asuransi apa belum, berapa lama, polis ini masih on apa tidak dan segala macam.
Nah, tentunya IT ini yang mendukung sistem informasi yang dibutuhkan oleh siapa? Seluruh bagian ini, bagian pemasaran, bagian klaim, bagian teknik, bagian keuangan dan segala macam. Itu perlu IT yang kuat untuk mengolah data. Karena bagaimanapun juga si nasabah, Pak, saya mau lapor klaim. Telah terjadi klaim atas mobil saya, Toyota Alphard B sekian. Tapi saya lupa nomor polisnya. Oke, bagian klaim pasti akan tanya, akan cek masuk ya. Nomor polisnya apa, Pak? B sekian sekian sekian. Oke, oh iya Pak, Bapak tercatat nama Bapak adalah ini, betul? Iya Pak, nama saya itu. Nomor polis Bapak adalah sekian sekian. Bapak punya periode polis tanggal sekian sampai tanggal sekian. Jadi polis Bapak masih on. Oh, terima kasih. Jadi itu fungsi bagian IT adalah menyederhanakan semua atau memudahkan pekerjaan-pekerjaan di bagian lain, ya. Nah, sementara itu ada yang namanya fungsi maka yang harus ada di dalam setiap perusahaan pialang asuransi. Yang saya singkat, pertama adalah manajemen risiko, ya, itu dari M, kemudian APU, PPT adalah anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, itu A, kemudian kepatuhan, ya, ataupun compliance, ya, kemudian yang A lagi audit internal. Jadi fungsi-fungsi ini harus ada di sebuah perusahaan pialang, sehingga kalian bila mana kalian nanti mau bekerja di perusahaan pialang asuransi, ada beberapa posisi, ya, ada beberapa fungsi yang kalian bisa masuki di sana. Ya, tentu struktur pun jumlah karyawan di perusahaan pialang asuransi tidak sebesar ataupun sebanyak di perusahaan asuransi yang jumlahnya mungkin ratusan. Jadi kalau katakan tadi sebuah perusahaan pialang mungkin dia punya jumlah karyawan di antara 10, 20 sampai mungkin 100. Tapi kalau perusahaan asuransi mungkin di atas 100, ya. Tapi kalau kerja di pialang asuransi, Anda perlu expertise yang lebih banyak dibandingkan seorang underwriter di perusahaan asuransi. Biasanya kan underwriter cuma underwriter property, underwriter marine cargo, underwriter engineering, underwriter liability. Sementara pemasaran di perusahaan pialang asuransi dia harus menguasai semua COB, class of business, ya. Dia harus menguasai semua klausula, ya. Jadi walaupun nggak dihafal, tapi paling nggak menguasai dan bisa mencari tahu apa isinya. Jadi itu struktur organisasi yang ada di sebuah perusahaan pialang asuransi yang bisa Anda dapatkan dari buku tersebut, ya. Kemudian saya masuk lebih detail lagi tahapan-tahapan yang dilakukan oleh seorang pialang asuransi yang bekerja dalam perusahaan pialang asuransi. Pertama tadi saya sampaikan dia melakukan penetrasi, edukasi, konsultasi dari prospek. Jadi saya harapkan bahwasannya semua penjual asuransi, pemasar asuransi, baik yang bekerja di perusahaan asuransi, agen asuransi, pialang asuransi, jangan berharap atau jangan melakukan pemasaran begitu cepat, ya. Punya target, saya harus closing, nasabah harus confirm untuk membeli polis asuransi pada pertemuan kedua atau ketiga. Jangan. Sebaiknya kita melakukan edukasi, melakukan konsultasi, melakukan penetrasi sebanyak-banyaknya sehingga nasabah betul-betul merasa yakin dan paham, ya, baru mereka memutuskan, ya. Jangan punya target. Jadi seakan-akan kita ini pemasar asuransi selalu mengejar-ngejar, ya, prospek, ya. Pada waktu nasabah belum beli, kita kayaknya selalu mengejar kayak kita menelpon mereka 3 kali sehari kayak minum obat, ya. Tapi pada waktu mereka sudah membeli, kita tinggalkan. Tidak demikian, ya. Jadi saya harapkan saya pun juga melakukan pemasaran asuransi selalu memberikan waktu yang cukup kepada konsumen. Saya berharap konsumen memahami terlebih dahulu baru saya masuk untuk menggali informasi. Jadi setelah mereka paham terkait dengan apa itu asuransi, apa itu fungsi tugas kita sebagai pialang, kita mencari informasi, menggali informasi terkait dengan informasi tertangguh. Kalau nasabah sudah setuju, kita gali. Kalau dia bersedia memberikan informasi yang lengkap terkait dengan dirinya ataupun objeknya, saya yakin dia bersedia untuk mendengarkan lebih lanjut. Tapi kalau dia tidak bersedia menyampaikan informasi, berarti sudah selesai. Kita punya itu langkah berikutnya tidak bisa kita lakukan. Nah, jadi kalau si nasabah bersedia untuk kita mintakan informasi, kita melakukan survei risiko, maka indikasi nasabah bersedia untuk menerima penawaran kita. Nah, setelah kita dapatkan informasi yang detail terkait dengan risiko yang mereka hadapi, ya, kita selanjutnya kita mendesain program asuransi. Yang mendesain program asuransi, jadi broker tidak menjual program ataupun produk asuransi yang sudah jadi, tidak.
Kalau agen asuransi sebagian besar ada program asuransi, adapun polis asuransi dia jualkan saja. Jadi dari perusahaan asuransi dia jual kepada konsumen. Tapi si pialang asuransi mencari informasi terlebih dahulu dari apa yang menjadi kebutuhan konsumen, ya, dikali kemudian dia tulis, dia bikin program asuransi seperti orang bikin baju, ya. Setelah itu apa? Dia tawarkan kepada perusahaan asuransi, ini perusahaan asuransi, lu mau apa enggak? Gua nggak maksa lo, tapi ada beberapa perusahaan asuransi yang bersedia memberikan konfirmasi, ya. Tadi ini selecting, ya, menyeleksi, ya, menyeleksi perusahaan asuransi dan mengkomunikasikannya. Kalau katakanlah si asuransi tersebut bersedia, kita kirimkan quotation, kirimkan penawaran atas apa? Desain program asuransi yang telah dibuat oleh seorang pialang asuransi. Nah, setelah mengirimkan quotation ataupun penawaran, si pialang asuransi menerima konfirmasi, ya, menerima konfirmasi daripada perusahaan asuransi. Setelah itu membuat resume, ya, membuat resume dari katakan tadi ada 5 atau 10 perusahaan asuransi yang bersedia, katakanlah cuma 3 yang the best, maka dia ya bikin resume. Setelah itu apa? Dia kirimkan quotation kepada prospek ataupun kepada calon tertanggung. Nah, setelah si tertanggung menerima, ya, kita biasanya apa? Minta waktu untuk melakukan presentasi menjelaskan apa isi kita punya quotation, ya. Setelah si nasabah atau calon tanggung tersebut puas dan yakin dengan kita punya peran dan fungsi kita bagi keperluan dia akan memberikan apa? Approval, persetujuan, ya. Tentunya kita mesti meyakinkan, makanya tugas seorang pemasar asuransi ataupun pialang asuransi tidak mudah untuk dapat meyakinkan calon tanggung untuk bisa memilih jasa membeli produk asuransi melalui pialang asuransi. Setelah nasabah setuju, maka kita berikan apa? Siapkan placing slip. Placing slip untuk kita sampaikan kepada perusahaan asuransi. Tadi kan ada perusahaan asuransi yang bersedia, ya. Dari 10 mungkin yang the best 3, tapi nanti akhirnya si nasabah pilih 1, ya. Kalau katakanlah ternyata resikonya bisa ditampung oleh 1 perusahaan asuransi saja. Jadi 100% ditampung oleh 1 perusahaan asuransi. Tapi kalau katakanlah ternyata resikonya besar, jumlahnya besar, maka katakanlah tadi 3 perusahaan asuransi mungkin akan dilibatkan, ya, sebagai perusahaan asuransi yang menanggung. Jadi ada nanti co-leader yang membuatkan polis, yang lain 2 adalah co-member, ya. Jadi penutupan secara asuransi. Nah, setelah katakanlah kita siapkan placing slip, kita kirimkan kepada 3 perusahaan tersebut sambil mengkomunikasikan, bro, ya, lu kan udah setuju kemarin, gua punya quotation. Nah, sekarang nasabah sudah setuju. Nah, sekarang tolong buatkan polis atas dasar placing slip yang telah gua kirimkan ke lo, ya. Jadi tapi sebelumnya lo tolong bikin kirimkan konfirmasi ke gua untuk gua pegang bahwa lo setuju, ya, bahwa kamu setuju atas penawaran yang gua buatkan, ya. Nah, setelah itu ya sudah, berarti perusahaan asuransi memberikan konfirmasi, oke, gua setuju, saya setuju atas placing slip yang Anda sampaikan, sampel dikirim balik. Sambil menunggu polis asuransi, ya, sambil menunggu polis asuransi diterbitkan oleh perusahaan asuransi, si pialang asuransi memberikan informasi kepada tertanggung bahwa perusahaan asuransi telah menyetujui untuk mengcover risiko Anda per tanggal sekian sambil menunggu polis asuransi. Biasanya polis asuransi diterbitkan oleh perusahaan asuransi paling lambat kurang lebih 2 minggu. Biasanya itu polis-polis yang kompleks, yang banyak klausulannya dan banyak beberapa apply. Kalau tadi 3 perusahaan asuransi, maka dia butuhkan 3 plus tertanggung bisa 2, si broker 1. Biasanya perlu ada 6 apply, ya. Tapi kalau ada bank tambah lagi 7, ya. Jadi dia bikinkan 7 berkas, ya, yang disampaikan kepada broker. Nah, broker setelah dapatkan polis dari perusahaan asuransi, dia akan cek lagi, udah sesuai nggak dengan apa yang saya minta dalam placing slip. Dia cek satu persatu, ya, mengenai namanya sudah betul apa enggak, dia punya lokasi risiko sudah betul apa enggak, dia punya jaminan sudah betul apa enggak, preminya sudah betul apa enggak, klausulannya sudah sesuai apa enggak, ya. Jangan sampai ada sebuah kondisi yang tidak sesuai dimasukin oleh perusahaan asuransi, jadi tidak boleh. Jadi dia harus pastikan bahwa dokumen tersebut sesuai dengan apa yang diinstruksikan. Nah, setelah diterima polis asuransi dari perusahaan asuransi, dan sudah oke, maka perusahaan pialang asuransi akan menerbitkan tagihan berupa debit nota sebesar premi yang telah disetujui oleh tertanggung. Setelah itu, ya, polis debit nota dibuatkan surat pengantar. Terlampir kami sampaikan polis nomor sekian sesuai dengan persetujuan Anda untuk periode tanggal sekian. Mohon dapat diterima dengan baik dan mohon premi asuransinya dibayarkan sebelum tanggal sekian. Mengapa? Karena premi adalah kewajiban kita, dan bila mana premi terlambat dibayarkan, maka ya
klaim yang timbul ya bisa menjadi apa? Bisa diabaikan atau bisa ditolak bila mana telah melampaui masa pembayaran premi. Mohon dibayarkan sebelum tanggal sekian. Ya, jadi setelah itu dikirimkan, kemudian ditelepon ke nasabah. Nasabah, kami sudah kirimkan polis Anda beserta debit nota dan surat pengantar. Mohon dibayarkan premi tersebut sebelum tanggal sekian untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi itu semua yang dilakukan oleh seorang pialang asuransi. Nah ini di awalnya, tapi kemudian pada waktu kata di tengah jalan, misalnya nasabah telepon, ada klaim atau mungkin ada penambahan mesin ataupun ada perubahan okupasi, ya maka perusahaan pialang asuransi apa? Harus melakukan apa? Melakukan inspeksi lagi. Ya kalau ternyata Pak, saya baru beli mesin baru sebesar sekian akan dipasang di bangunan ini. Bapak bisa nggak datang ke tempat saya untuk melihat kondisi terkini. Nah, jadi seorang pialang akan membantu nasabah tersebut untuk memastikan bahwa mesin yang tersebut bisa terjamin dalam polis ya. Sehingga apa? Dia melakukan pendataan dan kemudian setelah melakukan inspeksi, dia menyampaikan informasi tersebut kepada siapa? Kepada perusahaan asuransi bahwa ada mesin baru dan mohon diterbitkan apa? Endorsement. Jadi intinya sekali pialang asuransi dipercaya oleh seorang tertanggung, maka dia terikat untuk melakukan pelayanan all out kepada tertanggung tersebut ya, sampai si nasabah melakukan apa? Melakukan klaim dan penerimaan premi, pembayaran premi telah diterima oleh si konsumen ya. Jadi tadi fungsinya banyak sekali. Intinya dia bekerja untuk si konsumen. Nah, selanjutnya ya, jadi ini yang saya coba sampaikan secara singkat terkait dengan fungsi awal seorang pialang asuransi ya. Jadi kita pahami tadi kembali lagi masyarakat luar sana sangat awam sehingga kita harus melakukan tadi edukasi pertama-tama. Edukasi ini pun juga nggak bisa cepet-cepet, nggak kayak apa ya dicekokin makanan begitu banyak ya. Jadi mesti pelan-pelan ya. Kita mesti jelaskan apa itu risiko itu apa, kemudian risiko apa saja yang mungkin dihadapi, semuanya secara mudah dan mudah dipahami dengan bahasa-bahasa yang membumi, bukan bahasa-bahasa teknis ya. Kemudian setelah itu menjelaskan apa itu pialang asuransi, karena di luar sana masyarakat banyak yang belum tahu apa itu pialang asuransi. Mereka taunya apa? Profesi agen asuransi. Kenapa? Karena jumlah agen asuransi di Indonesia sudah mencapai, kalau tidak salah untuk jiwa mencapai 600.000 orang ya. Kemudian sementara agen asuransi umum mencapai 60 ribuan. Jadi sekitar 660.000. Sementara nih, pialang asuransi perusahaan cuma ada 200-an perusahaannya. Katakanlah pegawainya cuma sekitar 100 lah. Ya 100 kali 200 berarti apa? Cuma 20.000. Ya, 200 kali 100 ya 20.000. Ya, itu pun kalau yang dia ngomong kepada masyarakat luas bahwa saya pialang asuransi. Biasanya yang ngomong itu apa? Bagian pemasaran. Kalau bagian keuangan kan nggak ngomong. Ya, jadi akhirnya apa? Tugas pialang asuransi memang cukup berat. Selain tadi menjelaskan edukasi masyarakat tentang risiko dan asuransi, juga apa? Menjelaskan apa itu pialang asuransi. Ya, karena banyak orang yang belum mengerti apa itu pialang asuransi. Maka pahami pialang saham lah, broker properti lah dan lain sebagainya. Ya, nah setelah itu kita endapkan dulu. Kita setelah introduksi menjelaskan awal, kita melakukan apa? Edukasi dan melakukan injeksi. Jadi setelah edukasi kita tambahkan lagi supaya apa? Dia pemahaman mereka jauh lebih mantap dan jauh lebih baik ya. Nah, setelah itu baru kita melakukan apa? Konsultasi, tahapan ketiga. Konsultasi setelah mereka tahu, udah paham dan yakin dengan keberadaan profesi pialang, kita melakukan konsultasi. Makanya seorang pialang asuransi apa? Harus paham mengenai risiko. Ya, bagi paham dengan manajemen risiko, paham mengenai teknis asuransi, sehingga apa? Pada waktu nasabah bertanya apapun, ya, seorang pialang asuransi mampu melakukan komunikasi dengan baik dan memberikan advice, ya. Tapi kalau bagi pialang asuransi pemula, tentu harus didampingi oleh pialang asuransi senior, ya, yang sudah puluhan tahun berada di industri, ya. Tapi kalau dia baru setahun 2 tahun ataupun baru 5 tahun, sebaiknya kalau nggak tahu stop, jangan banyak cakap tapi membual. Sebaiknya sampaikan, Pak, saya baru 5 tahun, saya belum memahami yang ini. Boleh nggak Pak, saya melakukan komunikasi telepon dengan saya punya atasan ataupun saya punya senior, ataupun saya kembali lagi besok untuk menjawab apa yang Bapak tanyakan. Ya, jadi lebih baik kita mengaku tidak tahu daripada sok tahu. Ya, nah setelah itu kita melakukan konsultasi, tanya segala macam, dan akhirnya kita bisa memberikan apa? Memberikan saran, melakukan mediasi penutupan, mendesain program dan segala macam.
setelah dia yakin, karena kita seorang desainer, ya bukan seorang penjual semata, tapi seorang desainer. Jadi risiko yang mereka miliki kita desain sedemikian rupa, ya. Setelah itu apa? Kita membuat resume dan kemudian memberikan penawaran kepada prospek setelah dapatkan konfirmasi dari penanggung. Nah, setelah itu mediasi penutupan lagi. Setelah kita melakukan penutupan tadi kepada si perusahaan asuransi, kita arsipkan berkas dan segala macam, kita simpan sampai suatu ketika ada perubahan-perubahan risiko, ada klaim yang dilaporkan oleh nasabah, sehingga akhirnya apa? Memang dokumentasi, arsip, administrasi yang di perusahaan pialang asuransi harus apa? Harus kuat. Makanya IT salah satu hal yang harus mendukung fungsi dan peran, tugas dan tanggung jawab pialang asuransi untuk dapat melakukan kewajiban-kewajiban yang bersangkutan bagi konsumen ataupun bagi tertanggung. Jadi itu dari saya. Sementara saya berharap kalian bertanya, ya, tidak cuma semata-mata mendengarkan satu arah saja. Jadi selama kalian kuliah, kalian dibayarkan oleh orang tua untuk mendapatkan pengetahuan dan menyerap pengalaman yang disampaikan oleh para dosen ataupun pengajar, sehingga kalian manfaatkan dengan baik untuk bertanya terkait dengan topik yang disampaikan pada hari tersebut, ya. Jangan cuma sekedar diam, masuk ke kepala, tapi kemudian tidak diproses apapun. Ya, jadi saya berharapkan timbal balik dua arah, kalian bisa bertanya pada saya apapun terkait dengan topik keagenan dan kepialang asuransi, khususnya hari ini fungsi dan peran pialang asuransi bagi konsumen. Ya, tentu pialang asuransi pun juga ya punya peran dan fungsi bagi perusahaan asuransi. Jadi pialang asuransi punya manfaat juga, makanya perusahaan asuransi bersedia membayar fee, ya. Jadi begini, saya coba sampaikan, ya. Kalau perusahaan asuransi, ya, mempekerjakan pemasar sebagai karyawan perusahaan asuransi, jadi ada bagian marketing, ya, maka perusahaan asuransi membayar biaya operasional dalam bentuk gaji bulanan kepada pemasar yang dipekerjakan oleh perusahaan asuransi. Ya, jadi saya pernah jadi pemasar di perusahaan asuransi, saya nggak usah sebut namanya, tapi dia top 10, ya, cukup besar di Indonesia. Saya bertugas untuk mengantarkan renewal notice, menjelaskan fungsi asuransi, menawarkan program-program asuransi. Nah, saya dibayar sebagai pegawai tetap, ya. Saya digaji, ya. Nah, kemudian kalau saya nggak dapatkan bisnis, perusahaan tetap mesti bayar kepada saya. Paham ya? Jadi perusahaan asuransi membayar biaya operasional ataupun biaya tetap kepada pegawai-pegawai yang bertugas bagian pemasaran. Sementara kalau pialang asuransi, ya, bagi perusahaan asuransi sebagai pemasar juga, sebagai kanal distribusi, tetapi pialang asuransi tidak mendapatkan pembayaran gaji tetap, ya. Kenapa? Kalau dia tidak kasih bisnis, maka pialang asuransi tidak dapat fee dari perusahaan asuransi. Maka fungsi perannya pialang asuransi bagi perusahaan asuransi memberikan bisnis, membawa bisnis yang dia cari di pasar dari konsumen calon tertanggung, dia bawa ke perusahaan asuransi ini, ada bisnis. Jadi apa? Perusahaan pialang asuransi sebagai apa? Sebagai variable cost, bukan fixed cost. Makanya perusahaan asuransi semestinya senang dan senang dan kemudian juga bisa menerima, ya, keberadaan pialang asuransi. Kenapa? Karena pialang asuransi membantu perusahaan asuransi dalam rangka memasarkan jasa asuransi, memberikan bisnis kepada perusahaan asuransi, kemudian mengkolek premi asuransi untuk dibayarkan kepada perusahaan asuransi, juga untuk menseleksi risiko tadi, underwriting. Kalau risikonya jelek, maka perusahaan pialang asuransi tidak akan membawa kepada perusahaan asuransi, dan juga bisa melakukan bantuan asistensi perusahaan asuransi dalam hal klaim. Jadi perusahaan pialang asuransi pada waktu menerima laporan klaim, dia tidak serta-merta menyampaikan kepada perusahaan asuransi. Kalau katakan ternyata peristiwa tersebut tidak terjamin dalam polis, katakanlah misalnya nasabah melaporkan, Pak, rumah saya kebanjiran, ya, kan pialang asuransi akan memeriksa kembali. Pak, mohon maaf Pak, Bapak punya polis tidak menjamin banjir, maka proses klaimnya tidak bisa dilanjutkan. Jadi apa? Si perusahaan pialang asuransi mensortir, membantu, memverifikasi, menyederhanakan proses klaim. Kalau enggak, nanti semua nasabah yang beli langsung kepada perusahaan asuransi melaporkan kepada perusahaan asuransi. Jadi perusahaan pialang asuransi banyak sekali fungsinya bagi perusahaan asuransi. Jadi pialang asuransi sangat bermanfaat,
ya, sangat efektif buat perusahaan asuransi. Makanya saya mendorong perusahaan asuransi bekerja sama dan menerima bisnis dari perusahaan pialang asuransi. Oke, sekian dari saya. Kalian ada pertanyaan nggak? Silakan. Halo, Anissa. Ini absensinya hari ini 20. Ya, Oke, ya. Ada pertanyaan nggak? Kalian tanyakan pada saya, mumpung di kelas. Sayang sekali kalau ada saya, kalian nggak bertanya. Ya, kenapa? Karena kalian punya hak semua untuk bertanya kepada saya, agar kalian bisa lebih memahami apa yang saya sampaikan dan kemudian apa yang kalian pelajari selama ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa mengendap dalam pikiran kalian. Ya, mudah-mudahan ya. Dan kemudian tugas kalian seperti biasa membuat summary untuk pembelajaran hari ini ya, untuk secara singkat, dan kemudian kalian harus melengkapi tulisan kalian ya dengan tadi misalnya agen asuransi di Undang-Undang 40 tahun 2014 di pasal berapa, apa bunyinya ya. Kemudian fungsi-fungsi apa tadi pemasaran, apa saja yang dilakukan pemasaran. Ya, kalian lengkapi dan kemudian kalian kumpulkan sebelum kuliah minggu depan ya. Oke, jadi hari ini semua hadir ya. Ketua kelasnya siapa? Mei ya? Mana Mei? Melati. Melati, tidur Melati. Makanya kadang-kadang kalau kameranya off, tidak terlihat, saya tidak bisa lihat apakah kalian sedang ngapain hari ini, saat ini. Halo? Saya coba daftar ya, saya akan absensi. Dipanggil satu persatu sesuai dengan daftar absen. Saya minta kalian buka kamera ya. Anissa Fadila Rizky. Hadir, Pak. Mana Anissa Fadila Rizky? Buka kamera. Anissa Fadila Rizky. Belum buka kamera. Mana? Ini cuma kepalanya doang. Mati lagi kameranya. Halo Anissa, saya pengen lihat wajah kamu. Iya, Bapak. Tadi dulu saya belum pakai kerudung. Tuh. Masih ngantuk, mungkin tadi tidur kali. Ayo coba cepat. Enggak, tadi ngedengerin penjelasan Bapak. Iya, tapi ngapain coba? Sambil tidur. Enggak, panas di rumah, Pak. Oke, mana Anissa? Mana? Muka kamu mana? Mana Anissa? Waduh, kalau nggak saya lewat dulu deh. Saya panggil lagi nanti kamu. Antia, mana Antia? Ini, Pak. Saya, Pak. Oke, Antia. Sip, terima kasih. Enfuisa, jawab. Hadir, Pak. Mana mukamu? Tampilkan mukamu. Gelap mukamu, nggak kelihatan. Gelap. Waduh, kamu suka main gelap-gelap ya? Tolong nyalain lampu. Ya, ini belum malam ini. Waduh, bahaya sekali. Enfuisa. Oke, Akrom. Ya, Pak. Oke, Akrom, mana Akrom suaranya nih? Saya, Pak. Mana Akrom Asari? Ini Akrom Koirul. Azam Hawari. Iya, kalau Azam Hawari. Oh, oke, namanya ini Akrom Koirul Azam. Di sini Azam Iya. Hawari. Oke, sip. Tuh. Winda. Saya, Pak. Hadir. Mana Winda? Oh iya, Winda di sebelah kiri atas. Oke, Winda. Oke, Krisnanda Ramadan. Oke, Krisnanda Ramadan saya lihat. Hadir, Pak. Backgroundnya sama dengan saya. Oke. Alvira Milai. Alvira. Oke. Dia punya kerudungnya warna merah ya. Kemudian Melati Septia Heti. Hadir, Pak. Mana mukamu? Tampilkan Gelap, Pak, di mukamu. sini. Hah? Gelap. Gelap. Waduh. Mana? Coba lihat. Saya nggak mau. Nanti saya balik lagi nih ke kamu. Melati? Bentar, Pak. Bukan gelap. Kamu belum ngapa-ngapain nih. Belum nggak siap kuliah. Cuman sambil tiduran. Oke, nanti saya panggil lagi kamu Melati tadi sama tadi yang pertama si Anissa ya, Melati sama Anissa belum. Ini Bapak, ini saya juga udah. Mana? Tuh palanya tuh nggak kelihatan tuh. Oke, Anissa Fadila Rizky. Oke, thank you Anissa. Melati mana Melati? Oke, yang pakai sanggul ya Melati. Oke, thank you Melati. Kemudian Syabina Amelia. Hadir, Pak. Mana Sabina? Mana Sabina? Ini nih. Mana tuh? Mana Sabina? Oh iya, Sabina yang belakang hijau ya. Oke, belakang hijau. Oke, thank you Sabina. Kemudian Sahra.
Mana Hadir, Sarah? Pak. Sarah Hadir, Putri. Oke, di belakangnya tempat tidur nggak apa-apa. Karin Uli. Saya Pak. Oke, rambut kacamata ya. Oke. Aulia Renusa. Pak. Oke, abu-abu. Oke. Dafa Fauwas. Hadir Bapak. Oke, belakangnya blur. Oke. Kemudian Salsabila. Hadir, Pak. Salsabila Taya. Oke, sip kacamata. Kemudian Muhammad Iqbal. Muhammad Hadir, Iqbal Pak. saja. Mana? Hadir, Pak, hadir. Oke, sip. Terima kasih. Francisco Andi sorry, belum. Nanda Yayang. Nanda. Ayo, Nanda Yayang belum kelihatan nih kameranya nih. Nanti Nanda Yayang saya nggak absen ya. Saya anggap apa ya. Nanda. Mana Nanda? Nanda Yayang belum ya. Saya akan balik lagi Nanda Yayang. Francisco Andi Sopian. Hadir, Pak. Oke, siap. Terima kasih. Kemudian Muhammad Iqbal Pratikto. Muhammad Iqbal Pratikto. Hadir, Oke, Pak. pakai headset ya. Sip. Margaret Cesa Belva. Hadir, Pak. Mana mukamu? Oke, sip. Thank you. Kemudian yang terakhir namanya Mesa Puspita. Hadir, Pak. Oke, Mesa Puspita. Yang tadi belum keluar Nanda Yayang. Saya hitung sampai 3 ya. 1. Coba, siapa ketua kelasnya? Tolong telepon si Nanda. Nyalain kameranya. Jangan-jangan tidur. Bangun. Siapa yang bisa telepon Nanda? Coba telepon. Nanti kalau misalnya saya belum selesai, belum buka kamera, maka kita nggak akan selesai kelas kita nih. Jadi tolong kalian telepon supaya Nanda buka kamera. Saya mau foto juga, saya mau capture ya. Tolong buka kamera semuanya. Ya, Pak. Pak Iqbal Pratikto, oh Nanda Yang, oke buka udah. Akhirnya dia bangun juga dia. Baru tidur di atasnya tidur. Dari belakang, Pak. Oh, dari belakang, bukan dari depan ya. Oke, Margaret Cesa, tolong dibuka. Francisco Sopian, Alvira Alimira, tolong dibuka. Saya akan capture. Ya, tolong. Francisco Andi Sofian, sama Alvira Ermila. Tolong. Saya akan dokumentasikan. Sama Alvira, satu lagi. Alvira. Oke, terima kasih anak-anakku. Ya, kita ketemu lagi minggu depan. Ya, jaga kesehatan. Ya, kemudian salam sehat ya. Saya tunggu tugasnya. Terima kasih. Selamat sore. Sampai jumpa. Sore, Pak. Selamat sore, mari. Terima kasih, Pak. Selamat Terima kasih. sore. Terima kasih, Pak. Selamat sore. Salam sehat selalu. Sore.